Selebtubers, masih ingat kisah Tiko, anak yang penuh bakti mengurus ibunya yang mengidap gangguan jiwa sejak usia 12 tahun. Kehidupan Tiko yang penuh perjuangan di rumah besar nan sunyi tanpa listrik dan air mengalir dulu sempat menggugah hati banyak orang. Bertahun-tahun Tiko merawat ibunya tanpa kenal lelah, bahkan di tengah kekurangan dan kesendirian. Kini, setelah kisah hidupnya viral dan bantuan datang dari berbagai pihak, Tiko tidak sendirian lagi. Tiko yang kini sudah berusia 24 tahun telah menikah dan memulai usaha dagang kue berkat bantuan berbagai pihak, termasuk Bang Brew dan Novi, penggalang donasi yang turut membantu perawatan ibunya. Sekarang update-nya seperti apa sih Bang Tiko? Aktivitas. Iya, aktivitasnya. Jadi ya alhamdulillah memang pada saat waktu itu nggak nyangka juga udah dibantu sama beberapa pihak dan instansi yang benar-benar merubah sekarang kondisi kehidupan Tiko sekarang jadi lebih baik. Untuk aktivitas sekarang alhamdulillah sekarang lagi coba usaha dagang, terutama kue-kue basah, kue-kue tradisional gitu. Dan lancar alhamdulillah, kemarin juga sempat ditayangin sama Bang Brew. Setelah itu akhirnya banyak pesanan membludak. Ya memang kekuatan media sosial tuh luar biasa ya. Selain dagang kue-kue basah, ini juga sambil jual beli mobil bekas, tapi sambil konten juga, cuman jarang konten. Waktu itu pada awal viral memang itu sebuah bantuan dari Novi beserta Bang Brew juga. Waktu itu pada saat Novi datang untuk evakuasi mama, itu memang berat karena waktu rasanya yang lepas mama, tapi alhamdulillah mama sekarang sembuh. Itu juga berkat Novi. Dan tentunya dibilang seberapa dekat aku, ya aku nggak begitu terlalu dekat ya, karena memang waktu itu sebatas hanya untuk menolong membantu mama, kesembuhan mama aja gitu. Ya kalau sekarang sih komunikasi masih hanya sekedar lewat HP aja ya. Kalau untuk silaturahmi secara langsung mungkin ya kita mikir kembali ke kesibukannya Novi. Dia benar-benar kan fokus di orang-orang dengan yang kondisinya seperti itulah ya, yang butuh bantuan dan lain-lain. Jadi untuk komunikasi secara langsung udah. Usaha kue basah ini kini menjadi andalannya, dan menurut Tiko, pesanan pun terus mengalir berkat dukungan yang ia dapatkan setelah kisah hidupnya mencuri perhatian publik. Tiko juga berbagi bahwa sang ibu, Ibu Eni, yang kini dalam kondisi fisik lebih sehat meski tetap memerlukan pengobatan ringan untuk mengendalikan halusinasi dan emosinya. Tiko menceritakan meski ibunya kerap berbicara sendiri seolah ada seseorang di sekitarnya, kini ibunya tidak lagi agresif dan lebih tenang dalam keseharian mereka. Jadi untuk ngerjain pesanan ini, gorengan-gorengan dan kue-kue ini berdua sama istri. Soalnya kalau mama paling mood, tergantung mood. Mama kadang bikin peye, cuman itu sih jarang. Kalau dagang yang kue-kue itu kan emang tiap hari. Jadi kalau pesanan kosong, Tiko dagangnya di lapak offline di depan kompleks itu. Soalnya mama kalau konsul atau diajak ke dokter pasti jawabannya mama tuh nggak merasa sakit, malah marah. Jadi ya udah untuk obat dengan dosis rendah kan. Kalau dulu kan dari dokter kan obatnya banyak, dosisnya tinggi. Sekarang karena sendiri jadi ya dosis seadanya. Secara fisik sehat banget. Untuk secara mental bisa dibilang 70% lah ya. Karena kalau dibilang dokter kan kemarin gejala diagnosanya itu skizofrenia. Untuk halusinasinya, ngobrol-ngobrol sendiri, seakan ada orang kayak punya dunianya sendiri itu masih. Terus emosi untuk marah-marahnya juga masih, cuman nggak melukain atau ke orang lain tuh enggak. Jadi ya marah-marah sendiri aja gitu. Dengan usaha kue yang kini ia jalani bersama sang istri, Tiko berharap bisa terus membangun hidup yang lebih baik. Ia juga sesekali terlibat dalam bisnis jual beli mobil bekas sebagai sumber pemasukan tambahan. Tiko juga tetap berterima kasih kepada Bang Brew dan Teh Novi yang telah memperkenalkan kisah hidupnya kepada publik. Mengenai Novi, Tiko menyampaikan rasa hormat dan harapannya agar ia terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, cuman aku nggak memihak kepada Novi atau kepada yang ditolongnya sendiri, karena memang aku nggak tahu cerita kebenarannya gimana dan sudut pandang dari orang-orang itu biasa berbeda. Ya mungkin dari satu sisi secara kemanusiaan kasihan Agus ya, karena kondisinya yang tidak bisa melihat katanya. Jadi untuk dari segi Novi juga ya kasihan juga, karena itu uang donasi yang diperuntukkan untuk pengobatan tapi ternyata digunakan untuk hal lain. Tapi aku nggak ngejudge salah satu pihak sih. Intinya yang
terbaik untuk mereka berdua selesai secara damai dan tentunya semua pihak kembali bisa bermusyawarah. Sosok Teh Novi yang kamu kenal seperti apa sih, mungkin yang saat kayak pernah ketemu atau? Orangnya baik, diajak ngobrol pun enak. Cuman memang untuk setelah misi aku jarang kontekan sama dia, ya mungkin karena emang aku nggak mau ya so asik itu ya, maksudnya dia ada dengan kesibukannya Teh Novi sendiri, aku dengan duniaku sendiri kan pada waktu itu tujuannya misinya itu ya untuk menyelamatkan mamah dari kondisi kesehatannya. Nah sekarang sudah selesai, jadi ya sebatas itu. Pesan dari Tiko sih apa ya? Ya mungkin Teh Novi lebih berpengalaman di bidangnya, cuman mungkin kedepannya memang harus hati-hati, terutama kita nggak tahu sifat orang dan bagaimana orang yang akan ditolong itu nanti kedepannya bagaimana. Tapi yang pasti siapapun yang ditolong itu pasti akan merasakan terima kasih, tidak luput dari khilaf dan lain-lain. Jadi intinya sih Teh Novi semangat aja terus berbuat kebaikan, karena pada saat Teh Novi secara tidak langsung membantu banyak orang, pasti banyak rasa terima kasih dan rasa syukur yang terucap.